Kalau di kalangan pengusaha sih sebetulnya ya mereka ketawa-ketawa aja lah dengan retorika ya. Tapi kan yang menjadi jangkauan Purbaya adalah massa yang begitu banyak ya kan. Massa ini yang sebetulnya melihat Purbaya sebagai juru selamat adalah masyarakat yang tidak selamat. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 ini nanti ya outcomes-nya ya nggak mungkin di atas 5%. Dan ini bukan kesalahan daripada rezim ini, tapi ini warisan dari rezim sebelumnya. Kembali membuat masyarakat percaya kepada pemerintah bahwa tidak ada logika ekonominya, itu urusan belakangan mungkin di benak dia ya. Ya kan di mana-mana juga nggak ada pertumbuhan tanpa investasi. Naiknya Purbaya, moncernya Purbaya adalah sebetulnya sebuah cerita yang mengatakan Indonesia ekonominya tuh parah loh. Bukan soal Purbaya pribadi ini, dalam hal pernyataan itu mencerminkan itu. Walaupun secara ekonomi tentu saya rasa Purbaya juga tahu apa yang dikatakan nggak masuk akal. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, tamu yang sangat terkenal dan menggemparkan jagat perbincangan. Dua orang menurut saya yang dalam hal ekonomi meributkan jagat perbincangan ekonomi. Satu Purbaya, dua Ferry Latuhin. Nah ini saya datangkan yang satu, karena yang satu menteri agak susah saya datangkan. Selamat siang, Thank you undangannya. Thank you undangannya Mas Iwan. Saya karena biar jelas ya perbedaan antara pendapat Ferry Latuhin dengan pandangan Purbaya, tapi dalam konteks teknokratis ya, argumen-argumennya yang kita gali. Itu saya mau bicara memang beberapa pandangan Purbaya, nanti saya konfirmasi kalau pandangan Prof. Ferry bagaimana. Meskipun saya sudah mengikuti beliau di beberapa podcastnya, tapi ini inti kanal saya mau saya persilakan untuk menjelaskan. Nah kemarin pada waktu Sarasehan 100 Ekonom, kebetulan saya peserta, saya diberi waktu 1,5 menit aja untuk tanya, tapi saya menyimak paparan dia dalam beberapa hal dan berlanjut di hari-hari kemudian. Yang saya garis bawahi salah satunya adalah dia katakan perekonomian Indonesia di 2025 ini, 25 loh, tinggal 3 bulan loh, akan tumbuh 5,5%. Nah dia juga katakan ini triwulan 2 nanti sekian. Kalau terlepas dari ada sedikit polesan dari BPS sekalipun, menurut saya 5,5 itu nyaris nggak mungkin. Tapi itu suatu soal. Soal yang penting adalah argumennya gitu, kenapa bisa tumbuh 5,5%. Salah satu yang bolak-balik diangkat-angkat adalah soal menaruh duit di Bank Himbara itu, memindah dengan itu akan membuat biaya bunga turun, lalu akan tersalur ke perekonomian. Itu Bank Himbara memulai, yang lain akan ikutan. Dengan demikian akan terjadi pertumbuhan kredit yang lebih melompat bahkan. Nah, itu satu. Yang kemudian lagi juga dia jadikan argumen adalah dana-dana yang selama ini mengendap baik itu di daerah maupun di kementerian. Kalau ini dioptimalkan akan lagi mengucur ke perekonomian. Yang semacam itulah yang dikemukakan. Tapi saya lihat di beberapa podcast Prof. Ferry menyebutkan pertumbuhan ekonomi itu begini-begini. Tapi nanti dijelaskan ulang sini, Prof. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, kok bisa, bukan angkanya ini, kok Purbaya itu menurut tafsiran Prof. Ferry menganggap pertumbuhan ekonomi itu apa gitu kan, bukan angkanya nih. Terus Prof. Ferry sendiri menganggap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa? Gimana, Prof? Gini, kalau dari gayanya aja lah kita lihat ya, saya rasa Purbaya juga mungkin sebagai ekonom harusnya dia sadar bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 ini nanti ya outcomes-nya ya nggak mungkin di atas 5%, gitu loh ya. Mungkin dia sadar gitu kan. Pertama kita lihat ya bagaimana daya beli masyarakat terus-terusan turun ya. Dan ini bukan kesalahan daripada rezim ini, tapi ini warisan dari rezim sebelumnya ya kan, Pak Jokowi ya. Itu tabungan masyarakat kira turun 5 tahun terakhir dari 3 juta ke 1 juta ya kan. Nah yang lebih parah waktu kemarin Lebaran ya, kita udah bahas juga ya, bagaimana pemudik drop 24% ya kan, itu kan menyiratkan daya beli masyarakat turun ya kan.
penerimaan PPN hampir 20% turun, ya kan, dan itu angka yang fantastis gitu loh ya. Lantas kita lihat juga PMI kita di semester pertama 3 kali berturut-turut tuh ya, sebelum rilis 5,12% turun. Nah September kemarin kita lihat juga indeks kepercayaan konsumen juga turun ya. Jadi semuanya ini bukan kita aja mengalami kesulitan, bahkan Singapura juga sama ya. Negara lain juga sama ya, bahwa global economy is not in quite a good shape ya, it is in bad shape ya. Nah kita juga kena lah ya istilahnya. Di samping kita memang punya penyakit domestik gitu kan ya. Kita melakukan boleh bilang over investment di infrastruktur ya kan ya, sampai utang besar-besaran gitu kan ya, tapi produktivitas turun gitu kan ya. Nah ini institutional problem. Jadi seharusnya Pak Purbaya sebagai ekonom dia paham itu angka-angkanya, saya assume ya, dengan niat baik ya. Nah tapi kenapa kok ngomongnya lain, bisa dalam sekejap 5% dengan uang 200 triliun ya dari BI dipindahkan ke Himbara, maka ekonomi akan lompat kodok gitu kan. 5,5 loh Pak, disebut 5,5% gitu kan ya. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin. Nah uang 200 triliun itu sebetulnya cuma 0,9% dari PDB kita, ya kan ya. Ya kan ya, sangat kecil dengan katakanlah dengan ICOR 6,7 gitu kan ya. Ya paling nambah pertumbuhan cuma 0,1% ya, 0,10% ya. Nah kita lihat juga bagaimana perbankan over liquidity ya kan ya. Ya undibusible loan seperti yang saya udah pernah singgung adalah 3.675 triliun ditambah 200 triliun ya, banknya juga kaing-kaing gitu kan ya. Nah saya lihat ini adalah kayak semacam retorika dari Purbaya ya, pernah ditulis juga sama siapa, Muhammad Ihsan kalau nggak salah ya, ekonomi retorika ya. Nah ini jadi kayak semacam bagaimana sebagai seorang menteri mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah gitu loh ya. Nah dia tahu ya bahwa konsumen kita, masyarakat kita ya, penggemar medsos itu gampang sekali tertarik dengan figur-figur yang kebetulan ini berbeda dengan figur sebelumnya, yaitu Sri Mulyani ya. Sri Mulyani kan tertutup sekali ya, nggak gampang gitu kan bicara di publik. Kalau Purbaya kan sama sekali los ya kan, dia siapa aja bahkan membuka laporan ini ya, laporan aduan ya, melalui WA ya, ribuan gitu kan, yang yang intinya dia mau jawab satu-satu gitu keluhan masyarakat ya. Tapi ini kan masalah administrasi ya. Nah dari masalah polisi saya nggak lihat, kembali lagi lah kita strict kepada 200 triliun tadi ya. Apakah memang 200 triliun tadi kalau memang ekonomi kita yang tumbuh 4,6% cuma ya, lantas bisa meloncat sampai 5,5% kan, itu nggak mungkin dan tidak pernah terjadi juga ya kan ya. Terjadi pada waktu SBY 6,2% ya, itu pun disebabkan oleh stimulus gila-gilaan dari Cina melalui katakanlah QE juga ya, QE-nya versi Cina ya, Cina sama Amerika juga, sehingga harga komoditas meledak ya, kita diuntungkan dari ekspor kita ya kan ya. Duit juga masuk, masuk ya kan, itu di atas 6%. Tapi itu cuma sekali Mas, selebihnya kan begitu taper tantrum kan semua kita flat lagi 5% gitu kan. Nah sekarang dengan kondisi global, geopolitik, trade war segala macam, hampir sulit kita mendapatkan dana ya kan. Apalagi investasi asing masuk ke Indonesia. Kita lihat tadi aja dolar tuh 16.760 ya kan. Ini under pressure terus ya. Jadi bukan tidak mungkin rezim suku bunga tinggi ini akan terus berlanjut ya kan, nggak gampang usai, nggak gampang selesai. Yang artinya apa? Untuk investasi ini pressure ya, drag ya, karena suku bunga tinggi kan investasi terganggu ya. Sedangkan kalau kita mau tumbuh 5,5% ya kan, itu setidak-tidaknya porsi daripada investasi kita terhadap GDP itu minimal 36-37% Mas. Ya nggak bisa sekarang ya di bawah 30% ya. 28-29 sekarang ya. Nah itu nggak gampang kita jack up ke angka situ ya kan ya. Nah makanya saya bilang bedakan antara retorika dengan kenyataan gitu ya. Nah mudah-mudahan Pak Purbaya sadar bahwa memang dia sadari kenyataan, tapi dia harus berretorika. Itu lain soal. Ya. Harus ada step-step langkahnya dong. Benar ya kan, istilahnya sorry bro, gua harus bilang 5,5, padahal maksud gua 5,1 misalnya. Ya kan mungkin juga lebih rendah lagi gitu ya kan. Ya kan supaya tumbuh harapan
masyarakat gitu kan ya. Ya tapi berapa lama gitu kan ya. Jurus seperti itu nggak bisa terus-terusan dipakai. Terus-terusan. Nah, harus deliver kan. Betul. At the end of the day kan orang pengen lihat. Sekarang Mas lihat ya, kemarin aja ada kasus kayak Nike ya, Adidas, Michelin pada tutup Mas PHK sampai kalau nggak salah Dasco datang tuh ke pabriknya Michelin ya kan untuk stop dulu PHK gitu kan ya. Tapi kan itu bukan cara yang elegan gitu kan ya. Seorang wakil rakyat datang ke satu pabrik investasi foreign direct investment intervensi terhadap PHK itu bukan sesuatu yang cantik ya. Nah ini akhirnya membuat orang FDI itu takut masuk ke Indonesia gitu kan ya. Wah gua ngeri juga ya pemerintahnya kayak gini ya, ya kan ya. The ruling class-nya kayak gini gitu lah. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang kedua selebihnya lagi kita lihat juga ya, bagaimana nih all over the world, bukan kita aja loh ya, Singapura itu sekarang orang juga pengangguran tinggi Mas. Bahkan yang fresh graduate itu fresh graduate mall juga katanya sepi. Bilang saya punya lot of friends yang tinggal di Singapura ya, waktu kita sama-sama kuliah di Belanda, mereka banyak yang pilih ke Singapura gitu kan. Mereka bilang mall-mall juga sepi loh sekarang, mereka lagi sulit loh. Ya, tadi karena ada trade war yang luar biasa ya dari Trump ya. Nah, selebihnya kita lihat juga akibat daripada trade war kemarin tuh sebetulnya the Fed juga terpaksa menurunkan suku bunga 25 basis point. Ya kan kemarin seminggu yang lalu ya. Dengan forward guidance bahwa Desember mungkin tidak turunin suku bunga lagi. Karena apa? Ada lag antara tarif dengan inflasi ya. Bisa juga menurut the Fed nih lag ini baru berasa nanti di akhir tahun ya, akibatnya adalah inflasi gitu ya, akibat daripada tarif-tarif yang tinggi tadi kan ya. Nah, dengan kata lain akibatnya adalah apa? Kalau inflasi tinggi, the Fed harus mempertahankan bunga yang tinggi ya kan ya. US Treasury note-nya juga mengikuti ya kan ya. Akibatnya di kita di rupiah bisa rupiah under pressure ya kan. Nah, kalau rupiah under pressure saya ramalkan bisa ke 18.000 loh akhir tahun ya kan ya. Kalau sampai ke 18.000 Mas, kita bawa ekonomi kita. PLN aja di 16.500 itu udah kain-kain loh. Iya kan ya. Karena bebannya banyak terkait dengan karena kurs kan dia kan bayar IPP kan dalam dolar, banyak dolar kan? Sementara receivable-nya dalam rupiah. Dia jualnya rupiah, gitu kan ya. Nah itu salah satu belum lagi Pertamina nanti ya kan dengan BBM subsidi ya kan itu kan in dolar. Nah, jadi saya nggak lihat dari indikator-indikator ekonomi bahwa kita bisa ditutup dengan 5,5% pertumbuhan ekonomi. Ini kalau saya simpulkan agak sedikit teoritis tapi sederhana nih pemirsa, uraian Prof. Ratuhi ini pertama itu kalau di dalam rumus pengantar ekonomi itu kan pendapatan nasional PDB itu Y sama dengan C consumption plus I investasi plus G government expenditure lalu X min M net export. Nah tadi beliau jelaskan yang C consumption. So far semua informasi daya beli dikatakan menurun ya kan, artinya consumption ini kalaupun tidak menurun tidak mungkin meningkat dalam sisa waktu ini. Kemudian I, nah ini kan PMTB pembentukan modal tetap bruto investasi, jangan investasi yang dalam siaran karena investasi ini investasi makroekonomi. Nah itu yang sebenarnya disasar oleh Purbaya kan. Nah trennya pun down. Nah trennya down meskipun kemarin di triwulan 2 coba-coba di up dikit, tapi so far PMTB kita di 3 tahun terakhir ini di bawah pertumbuhan ekonomi. Dahulu di atas sedikit pertumbuhan ekonomi. Nah kalau mau di atas 5 ini harus kalau beliau tadi bilang porsinya 35 sampai 38, sekarang 25 sampai 28 bolak-balik. Lalu secara pertumbuhan sekarang di 4,5 5 kecuali triwulan 2 kemarin. Kalau mau 30 ini 8 dong, bahkan 10 ya. Kira-kira gitu penjelasan Pak ini tadi. Kemudian J, nah J meskipun tidak diulas implisit. Pemerintah nggak punya duit kok, gimana mau makin ngencengi G ya dampaknya pada utang. Nah sementara X min M-nya dengan trade war, ya kita neraca perdagangan kita ya tipis lah. Dan ini yang menarik terkait I mau ini salah satunya yang saya juga lihat di beberapa pernyataan beliau. Kita ini mulai tidak menarik buat investasi asing. Jadi foreign direct investment. Jangan lihat keluar masuk mereka di portofolio, tapi yang foreign direct investment. Karena ini yang akan pertumbuhan ekonomi kan ya Prof ya. Kalaupun ada arus masuk, ini arus masuk yang sudah disepakati 1, 2, 3 tahun yang lalu. Kelihatannya sini ke depan nggak ada tanda-tandanya. Nah di tengah itu datanglah Purbaya bahwa saya akan mau stimulus
semua faktor ini dimulai dengan menaruh duit di Bank Himbara. Bisa nggak kebayang oleh pemirsa? Logikanya Himbara 200 triliun ke ke pertumbuhan ekonomi ini secara teoritis ya ditafsirkannya begitu, tuh tipis banget. Tadi menurut saya baik hati itu Prof, kasih 0,1%. Kalau mau dihitung teknis bisa jadi nggak sampai. Harus ada asumsi beneran nggak Himbaranya jalanin. Begitu ya, dan begitu juga pernyataan-pernyataan lain kan kira-kira gitu Prof. Ya. Jadi saya coba tangkap memang sedang bermasalah bahwa kemungkinan kita untuk tumbuh 5% itu sekalipun dipoles-poles oleh BPS itu berat. Tetapi berita lainnya juga kita harusnya fair saja bahwa ini sedang susah semua. Tidak hanya Indonesia, malah Singapura sudah. Nah, kalau susah semua ini kan ada sense of crisis gitu nggak, Prof? Jadi kalau sense of crisis, caranya bertindak itu juga beda. Jadi kalaupun komunikasinya persuasif, juga persuasif yang pas dengan kondisi. Tapi umpama nih, Prof, karena kelihatannya sampai kita tadi pagi saya masih baca-baca berita itu belum berubah nih. Si Pak Menteri kita ini Menteri tanda petik ya, Menteri Keuangan yang mengomentari banyak urusan. Mengomentari kalau kekuasaan kita belum tahu, kita lihat nanti. Ini masih kemana-mana. Jadi seolah-olah treatment ini contoh yang kita puji ya, yang namanya tindakan dia yang bagus. Misal soal pakaian bekas gitu. Tetapi antara saya baca komentarnya pelaku ya dalam ini asosiasi, Pak, yang dilarang itu impor bukan thrifting. Jadi bagus terus. Jadi kalau mengoperasi yang thrifting di pasar Senen, yang dimasalahkan adalah di impornya misalnya. Tapi katanya dia juga akan ngurusi impor. Dan saya masih lagi juga dengan keuangan daerah tadi ya. Saya kok bingung juga, apakah benar kalau kita mengoptimalkan dana-dana yang sekarang parkir di daerah dan di kementerian itu, daya dorongnya ada. Karena so far kan bank mengaku tuh bahwa kata OJK ini banyak bank, tidak sebutkan siapa, 2 hari yang lalu, merubah bisnis plan-nya. Kan waktu akhir tahun dan awal tahun akan dia 2 digit, 9 sampai 11. Sekarang baru 7% kan, lalu pada ngerubah. Nah, artinya kan sebetulnya antara yang dinyatakan Pak Purbaya dengan yang dinyatakan OJK ini ada perbedaan nih. Sebenarnya banknya tidak optimis. Tapi saya pertanyaan agak menukik ini. Bagaimana sih kita membedakan likuiditas perbankan dengan likuiditas perekonomian, Prof? Karena so far kayaknya bank ini nggak kekurangan duit, tapi perekonomiannya kurang duit. Benar nggak cara saya melihat ini? Ya, gini. Ada yang namanya credit view dalam makroekonomi, itu credit view itu new Keynesian ya, kalau kita ngomong teori ya. Ada yang namanya money view, itu monetarism ya. Nah, money itu sebetulnya tergantung daripada financial sector di suatu negara berubah dari money menjadi kredit. Gitu kan ya. Contohnya gini, Bos. Amerika, kenapa dolarnya tetap tidak bisa didolarisasi? Karena financial marketnya itu deep. Dalam ya. Ya, sehingga kebijakan moneter the Fed itu langsung mengarah ke ekonominya melalui channel financial market. Transmisinya efisien ya. Efisien, efektif. Benar. Nah, di kita financial sector shallow, ya kan ya. Jadi BI rate policy belum tentu ngefek ke lending rate, kan gitu ya. Kalaupun ngefek lama banget. Lama banget karena nggak ada obligasi, nggak ada derivatif, nggak ada structured finance sebagai channel transmissionnya, ya kan ya. Makanya kita bilang pada waktu itu kita perlu namanya financial deepening. Artinya lebih banyak produk pasar keuangan, ya kan ya. Nah, balik lagi ke kasus tadi, ya kan. Jadi situ bedanya antara liquidity di secara makro dan liquidity di sektor perbankan, ya kan ya. Money view dengan credit view, ya kan. Tergantung daripada how deep the financial market is. Seberapa dalam. Nah, di kita memang tadi saya katakan, ya kan. Kita itu bank dependent ekonominya, beda sama Amerika. Amerika bisa issuing bond, ya kan, mau convertible, mau flat, mau apalah, pengaruhnya besar ya, sangat besar. Nah, di kita kan cuma satu, perusahaan butuh uang, you go to the bank,
ya kan ya. Kecuali memang perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom, Astra, mereka bisa issuing bond, ya kan. Tapi itu kan terbatas, ya kan. Sedangkan ekonomi kita UMKM menguasai 62%, bos. Nggak mungkin dia ke pasar modal. Dan nggak mungkin ke pasar modal, ya kan. Dan juga mereka boleh dibilang nggak terlalu bankable, ya kan ya. Nah sekarang kalau duit mengendap itu, kembali lagi kita harus cari reasonnya. Kalau nggak ada opportunity to invest, ya kan, gimana nggak dipaksa harus keluar kan gitu logikanya. Terlepas dari masalah si bankir rasional dong. Exactly, bank juga kan nggak mau bilang ya gue main enak-enakannya ngasih kredit kalau umpamanya macet bagaimana kan gitu kan. Mereka harus jaga NPL-nya kan, harus jaga yang namanya CAR-nya ya, capital adequacy ratio dan segala macam rasio-rasio yang ada di dalam peraturan perbankan untuk menjaga kesehatannya. Nah di sini Purbaya harus paham bahwa duit yang mengendap ini apakah memang karena kemalasan daripada pemda-pemda yang mengalokasikannya atau memang ini masalah bisnis cycle, ya bisnis cycle, siklus bisnis ini penting ya kan? Kalau bank itu soalnya pro bisnis cycle ya. Bisnis cycle ya kan, lagi naik ya otomatis guyur kan. Begitu turun juga dia langsung duluan, ya kan ya. Nah dia harus paham itu dari kacamata makro, bukan dari kacamata tadi ya, bahwa pemda kok nih duitnya di Malang nggak disalurkan, ditaruh di BPD misalnya gitu kan ya, mengendap ya kan ya. Nah kembali lagi, ini juga lucu ya. Sekarang kadang-kadang saya bertanya gitu ya, dengan otonomi daerah ini ya kan, basically kan setiap daerah ini udah lebih independen ya terhadap pusat ya. Begitu mereka mendapatkan alokasi budget dari pusat, seharusnya kan mereka mencari ya budget sesuai dengan kebutuhan investasi di daerahnya gitu ya. Nah ini pusat harus bisa memantau, ada sih nggak kebutuhan investasi yang ada di daerah ya kan, kemana visibility studinya supaya tidak mandek gitu loh ya. Nah ini tanpa ada A tanpa B, pokoknya alokasi untuk kabupaten ini sekian ya kan. Ya mereka juga bingung gitu loh ya. Salah-salah juga gue mau bangun apa, mau bangun jalanan ya kan, mau bangun apa kan nggak mungkin bos ya kan, irigasi whatsoever gitu loh. Jadi seharusnya dirobah caranya memberikan dana kepada daerah dengan tadi, Anda kabupaten Anda perlu bangun apa aja. Ya kan, oh saya mau bangun ini Pak, jalan desa, saya mau bangun tanggul Pak, udah bol-bol, ya kan, saya mau bangun irigasi Pak, ya kan, mana FS-nya? Ya kan, nah kalau FS-nya memang ada, baru pusat mengucurkannya ke daerah. Kalau menurut saya itu mekanisme yang lebih canggih ketimbang ya bulk of money ya tanpa merubah sistemnya ya kan ya. Akhirnya terjadi tadi ya kan, akhirnya BPD ini justru lucu ya. BPD itu kan seharusnya menjadi agent of development banknya ya, untuk daerahnya ya, kasir daripada daerah ya, untuk kebutuhan daerah. Nah sekarang mereka compete dengan BCA, Mandiri sekarang ini di komersial gitu loh ya kan, ini udah bukan BPD lagi. Gitu, benar itu Bang Ferry. Jadi arsitektur perbankan kita itu jadi kurang jelas. Ini bank namanya beda-beda, kelakuannya sama kan begitu. Ya kan, apa bedanya BPD sama yang bukan BPD? Saya jadi tertarik itu. Kita bisa ya memahami secara garis besar, meskipun kita melihat tidak akan efektif, tapi garis besar bahwa maksudnya Purbaya agar bank mengucurkan lebih banyak sektor real ini kita kan gitu. Saya nggak tentang tapi kan tadi kita lihat beberapa aspek teknisnya. Salah satunya adalah bisnis bank ini memang pro siklus bisnis. Dia nggak usah disuruh juga kalau ekonomi membaik, pasti dia kucur. Dia menahan karena dia mengatur portofolio risiko. Di situ, di satu sisi juga toh yang ngeluarin SBN Purbaya. Maksudnya kalau di situ dikasih tinggi bunganya, ngapain dia ke sektor real? Artinya ini untuk sedikit mendiskon ya. Kita pro dia mau mendorong dengan kredit, tapi pemirsa harus paham bola juga ada di tangan dia, sisi tangan sebelahnya ya, turunin tuh bunga SBN kalau mau kan. Tapi tadi CBI rate juga ternyata so far tidak begitu cepat mentransmisi. Ini menurut saya analisis yang menarik, beda dengan di Amerika di mana kedalaman pasar keuangannya itu membuat transmisi suku bunga acuan langsung ke sektor real, selisih dengan bunga kredit sedikit, selisih dengan US Treasury sedikit, semua. Dan jangan lupa di sini ada masalah kelembagaan jadinya kan, yang namanya UMKM mayoritas unbankable. Sudah satu-satunya sumber bank unbankable dia. Jadi kan ini
ini kelembagaan sendiri di samping selain bank itu memang nyaris kurang ya, makanya lalu pinjol laku itu, tapi si pinjolnya tidak diatur dengan baik kan, mestinya kan begitu. Kira-kira itu kita tutup di bagian itu ya, bahwa Prof. Ferry ini jelas mengkritik bahwa betul perekonomian ini kurang darah, ya toh. Tetapi untuk memaksakan begitu saja bank mengucurkan darah, ini ada faktor kelembagaan, ada faktor life cycle business yang ini harus dibenahi sama-sama. Nah itu jadi kita oke ke situ. Nah satu lagi nih Prof, karena Purbaya ini entah bercanda entah enggak ya, terakhir ini mengatakan begini, ya kita nggak bergantung modal asing. Ini menurut saya pernyataan agak gila-gilaan ini. Karena tadi Y tadi adalah C plus G plus I sama ditambah I X min M. Kalau X min M kita ini pasti terhubung dengan I yang terkait dengan foreign direct investment. Karena tidak ada satu negara pun yang bisa menutup diri, even itu Cina. Ya kan? Menarik. Dan dari I itu sebenarnya di banyak dokumen pemerintah sendiri mengatakan ingin FDI. Nah ini nggak mau FDI. Meskipun tadi sudah kita katakan FDI lagi tersendat. Kalau saya jadi investor asing, sudah kami wait and see, digituin lagi sekalian aja nggak masuk. Gimana itu Prof penjelasannya? Saya rasa gini ya, Purbaya dalam kasus itu memang teatral jadinya. Dia mungkin dengan sengaja mengeluarkan statement-statement yang bilang kontradiktif ya, akan mendapat perhatian dari masyarakat karena aimnya dia adalah kembali membuat masyarakat percaya kepada pemerintah, gitu kan ya. Bahwa tidak ada logika ekonominya itu urusan belakangan, mungkin di benak dia ya. Ya kan di mana-mana juga nggak ada pertumbuhan tanpa investasi, ya kan, apakah itu asing atau domestik gitu kan ya. Bahkan kita lihat negara-negara yang tadinya tidak punya saving ya, pertama kali waktu dia muncul ya kan, terutama Cina ya, ya open door policy itu kan artinya orang boleh berinvestasi masuk di negaranya ya untuk mengangkat pertumbuhan ekonominya ya kan ya. Juga Vietnam ya kan, juga negara-negara lain ya termasuk Filipina, semua negara tidak ada yang mengatakan saya tidak mau asing masukkan, nggak ada. Dan itu cuma berlaku pada waktu zaman komunis ya kan ya, karena asing dianggap free market ya kan, dan ini adalah imperialisme gitu loh ya. Padahal Cinanya aja sekarang mengundang masuk, Rusia juga semuanya. Semua pokoknya yang namanya investasi dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja ya kan. Tanpa investasi kita nggak akan bisa menciptakan lapangan kerja ya kan. Lapangan kerja ini penting untuk mengangkat income daripada masyarakat. C-nya tadi lagi C-nya ya kan, biar tumbuh. Nah gilanya, kesadaran itu yang pertama sadar sebetulnya tentang tadi investasi, dan C tadi itu sebetulnya Ford. Pada waktu mereka bikin mobil tahun 1915 ya, itu kan dia langsung naikin ya kan, buruhnya dinaikin berkali-kali lipat. Wage-nya ya, upahnya itu gila loh, itu melampaui industri pesaing-pesaingnya. Jadi dia bilang begini, saya memberikan Anda gaji yang besar supaya Anda bisa membeli mobil yang Anda bikin. Filosofisnya luar biasa ya. Ini Ford nih gila gitu loh ya. Biasanya kan bisnismen selalu menekan wage kan, ya kan? Jadi dia udah berpikir makro gitu, tindakannya bisnis tapi landasan berpikirnya makroekonomi gitu loh ya. Nah itulah makanya kita butuhkan investasi ya kan, untuk meng-create jobs, meng-create income supaya konsumsi terdorong kan gitu ya. Terlepas kita mengatur ya beberapa bagian yang strategis. Pastilah regulasi semua negara begitu ya. Bos. Jadi nggak bisa kita anti. Nah malah saya baru baca berita juga, ini Jepang ini kan unik nih. Kebanyakan usaha-usaha keluar di Jepang itu kan keluarga yang UMKM versi Jepang ya, nggak kecil banget juga toh. Nah itu karena mereka rata-rata ada banyak yang nggak punya anak, nggak punya pewaris. Saya baca mereka bahkan mulai dulu kan tabu tuh kalau bisnis keluarga Jepang itu dijual. Sekarang mau mereka jual Prof, dan bahkan dibolehkan untuk asing. Ini kan bisa dikaitkan dengan kita kan sebenarnya, artinya Jepang saja begitu ya. Jadi bahwa ini penting ya. Penting karena kita kembali lagi ya, globalisasi udah menganggap bahwa tidak ada border untuk lintas uang dan tenaga kerja ya kan, seharusnya ya jadi bebas segala macam. Bahkan banyak negara yang promosikan, memberikan kemudahan, insentif kepada investor asing untuk bersedia investasi di negaranya. Jadi bagaimanapun sumber pertumbuhan ekonomi yang utama itu mestinya investasi bukan konsumsi.
konsumsi ya. Konsumsi terdorong karena investasi. Kan ini berhubungan toh. Nah, di investasi ini mau dalam maupun luar negeri. Nah, kalau kita lihat tadi salah satu yang mempengaruhi investasi kan suku bunga ya. Ternyata suku bunga kita ini biar diturun-turunkan oleh BI tetap aja termasuk suku bunga yang tinggi, benar nggak? Kita termasuk tinggi ya untuk pelaku usaha termasuk tinggi ya. Sangat bisa tinggi. 2 digit ya sampai ke mereka ya rata-rata ya 10 bisa, sampai 12 itu sangat tinggi sekali Mas. Sangat tinggi kenapa? Jangan lihat nominalnya ya. Kalau inflasi cuma 3%, lending rate itu 10%, berarti real interest rate yang harus dibayar realnya ya. Ini 7% loh Mas. Gede banget ya. Di banyak negara 2 ya kelihatannya. Kayak Amerika malah sekarang ya kan, bilang hampir zero real interest rate loh, inflasi 4% ya kan. Jepang sudah lama seperti itu. Jepang udah lama karena dia di trap dalam balance sheet. Saya baru nyadar itu berarti realnya tinggi. Dan yang kedua nggak akan sustain Mas. Kenapa? Kalau umpamanya lending rate terus-terusan across the board secara makro di atas pertumbuhan ekonomi, artinya dalam equationnya G growth lebih kecil dari R interest rate nominal, ini nggak tahan Mas, nggak bisa bayar utang loh. Karena growth-nya 8%, sedangkan bayar bunga 10%, logikanya kan gitu ya. Berlangsung bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Kayak gitu. Nggak akan tahan, nggak sustainable. Biar bagaimana G, ya kan, ini harus lebih besar dari R, ya kan. Sama kayak perusahaan Mas. Ya mas supaya orang juga tidak memburu rente saja ya, supaya masuk ke sektor real kan. Kalau ini salah satu sebab kita banyak beli SBN, beli surat berharga itu karena G-nya lebih rendah dari R ya. Kan lucu ya, G-nya rata-rata 5, R-nya sebutlah rata-rata 7 ya. Iya benar ya, ini pemirsa. Ini beliau ini kadang orang nggak tahu nih, ini saya sedikit Prof. Taunya Prof Latuhi itu blang. Enggak, beliau ini ahli ekonomi makro ya. Saya ini belajar serius ekonomi makro, bertanya ke beliau dijawab bener ini. Jadi, ada satu lagi tuh Prof, itu saya ingat Piketty kan ngomong begitu. Selain soal G plus R itu sebetulnya tidak sehat dalam jangka panjang ya, karena berarti orang akan cenderung ke rente kan dibanding ke sektor real. Kata, kalau saya tidak salah tafsir, kalau ini berlangsung 1 abad atau puluhan tahun, kata Piketty akan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Oh pasti. Karena bener ya cara bacanya. Pasti, itu kan inequality ya. Iya, karena si R yang punya modal. Iya, G campuran keduanya. Iya, itu pemirsa. Jadi salah satu rahasia bahwa ketimpangan ekonomi di negara seperti Indonesia ini terus meningkat, terlepas ada omongan Gini rasio, itu ya bagaimana buat kita ekonom, orang G-nya lebih rendah dari R. Gampangannya orang punya duit dengan orang punya tenaga, yang punya tenaga pasti lebih rendah imbalannya. Nah, kesan saya juga Purbaya di awal-awal, saya kebijakan ini akan direspon positif oleh pasar, kan begitu toh? Itu silakan di googling ya. Lalu nanti setelah beberapa bulan, nah ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Jadi kalau kita pakai omongan dia itu dulu, nah sempat dia, saya dengar sendiri kali ini waktu di rumah, nanti IHSG di akhir tahun 9.000. Nanti tahun 2029 20, dia sempat 20.000 terus nanti kita akan mencapai 35.000 di tahun 2030 apa berapa. Saya terus terang aja sambil gedek-gedek juga ya ini. Itu dianggap pasar. Tapi kan sekurang-kurangnya dari kita berbincang tuh kan ada 2 tuh yang dianggap dekat, pemberitanya tiap hari adalah pasar itu IHSG dengan kurs kan gitu. Nah komennya Prof terhadap ini, bahwa kita lihat nih 2-3 bulan ke depan pasar itu positif terhadap saya, itu gimana Prof? Enggak, kita lihat pasar modal kita juga kan. Nah, IHSG dulu nih. Pasar modal kita adalah pasar modal yang sama sekali tidak efisien. Ya karena kita lihat sebetulnya the driver of economy, kalau kita mau lihat ya saham-saham apa aja, itu yang pertama perbankan bos, untuk Indonesia ya. Indonesia ya. Ya karena perbankan itu merupakan motor daripada pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, jadi sementara kita lihat perbankan sahamnya jatuh, yang malah yang naik ini yang mendorong indeks adalah saham-saham yang boleh dibilang ya istilahnya spekulatif ya. Saham-saham seperti katakanlah milik Prayogo, Pangestu segala macam ya. Kepastian bisnisnya belum jelas ya. Gitu loh ya. Nah, ini saya khawatirkan satu saat kalau ada angin yang agak besar dari global ini bisa runtuh habis-habisan gitu loh ya. Sangat vulnerable ya. Bubble-nya pecah. Nah, yang lebih terpercaya dibandingkan indeks harga saham adalah currency.
Ya, kita lihat rupiah ini under pressure terus ya kan, karena kalau currency market nggak ada bandarnya, ya kan? BI cuma coba-coba aja mempengaruhi, tapi kalau arus pasar kuat nggak kuat juga ya kan. Dan ini mulai kejadian ya. Ini mulai kejadian tadi 16.740 sempat ya, 16.000 ya, menuju ke arah 17.000. Itu sudah ada campur tangan BI loh, itu masih segitu karena terbukti cadangan devisa BI turun terus ya kan, intervensi terus. Kalau nggak diintervensi udah 17.000 mungkin. Jadi justru menurut Bang Ferry 2 bulan berjalan ini tanda-tanda pasar nggak terlalu pro Purbaya. Pasar loh ya, kita bicara bukan netizen. Ada tanda-tanda itu ya malah ya. Ya kalau di kalangan pengusaha sih sebetulnya netral aja mereka. Iyalah, mereka ketawa-ketawa aja lah dengan retorika ya. Tapi kan yang menjadi jangkauan Purbaya adalah massa yang begitu banyak ya kan. Yang seperti tadi saya katakan, massa ini yang sebetulnya melihat Purbaya sebagai juru selamat adalah masyarakat yang tidak selamat, ya kan ya. Kalau masyarakat selamat kan dia tidak membutuhkan juru selamat ya. Masyarakat yang tidak selamat dalam arti masyarakat yang hidup tanpa harapan. Begitu melihat seorang dianggap satrio, pengen juru selamat, satrio Piningit ya kan? Piningit kan, wah inilah yang harapan saya satu-satunya ya. Nah analoginya yang saya pakai juga seperti lilin ya, sebatang lilin di ruang yang gelap ya kan, maka dia terang benderang karena ruangannya gelap gitu. Itu kan ruangannya terang kayak gini nggak ada artinya gitu ya. Dan gawat lagi kalau tiba-tiba lilinnya habis ya kan. Nah selesai. Nah jadi Purbaya sebetulnya adalah sebuah cerita ya. Naiknya Purbaya, moncernya Purbaya adalah sebetulnya sebuah cerita yang mengatakan Indonesia ekonominya tuh parah loh. Ya sampai bukan soal Purbaya pribadi ini, dalam hal pernyataan itu mencerminkan itu gitu loh ya. Ya masyarakat saking hopelessnya mencari figur ya yang bisa memberikan harapan gitu loh. Walaupun secara ekonomi tentu saya rasa Purbaya juga tahu apa yang dikatakan nggak masuk akal gitu. Dan yang berulang kali dikatakan Prof. Ferry itu kan bahwa persoalan mendasar kita adalah soal kelembagaan. Selama kelembagaan itu tidak diperbaiki, stimulus apapun ya kayak nggak ada artinya. Nggak ada artinya gitu. Begitu ya pemirsa, kita memang saya kali ini memang bersengaja nih. Kanal ini sebenarnya kanal literasi, tapi lama-lama saya gerah juga melihat perdebatan-perdebatan di tempat lain. Saya coba bawa populer, tapi mudah-mudahan masih ada dasar literasinya. Bahwa saya perlu tegaskan, sejauh yang saya lihat dari paparan-paparan Prof. Ferry dimanapun yang saya bisa ikuti maupun di sini, beliau ini punya argumen, punya dasar pemikiran, punya teorinya, punya prediksinya. Tentu tidak mesti benar, karena seorang ekonom itu tidak selalu benar, tapi nggak boleh berbohong, kan begitu ya. Nah, saudara-saudara juga bisa menempatkan Purbaya begitu, lepaskan Purbaya dari jabatan Menteri Ekonominya, Menteri Keuangannya. Tapi Purbaya sebagai ekonom dia harus memberikan pernyataan-pernyataan yang ada data presisinya, ada landasan teorinya, ada penalarannya, nggak harus sama. Sehingga kita bisa kritik. Jadi jangan dibawa-bawa lah ke soalan like dislike pribadi. Begitu kan, Prof? Dan kita pengen rakyat ini makin cerdas. Terlepas dari Prof ini agak khawatir dengan kondisi di depan ini, tapi kalau rakyatnya makin cerdas, rakyatnya makin percaya diri, nggak usah cari juru selamat, kita kerjakan urusan kita dengan baik, everything is okay, kan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalaupun ternyata buruk ya kita hadapi bersama. Terima kasih Prof Ferry. Thank you, Mas Ali.